warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kami hormati Ibu Kepala MTS Ma'arif 2 Melambung serta Ibu Kepala MA Ma'arif 2 Melambung, para dewan guru yang hadir, para peserta didik semuanya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi ini kita bisa bermuwajahah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, ya, dalam melaksanakan ibadah yang lain selama 1 bulan juga, yaitu puasa Ramadan dengan segala bentuk amalnya. Maka satu kebahagiaan bagi Bapak bisa bicara di hadapan kalian karena mengingatkan masa lalu. Jadi dulu dari tahun 2001 sampai 2018 itu Bapak itu merupakan salah satu tenaga pendidik di sini, ya. Ketika madrasah ini masih sangat sederhana, masih manual segala sesuatunya juga. Itu mengingatkan, dan jauh di dasar hati Bapak tetap mencintai MTS Ma'arif 2 Melambung dan MA Ma'arif 2 Melambung. Yang menjadi pendidik sekarang ini seperti Pak Iya, ini murid Bapak juga. Pak Asep Ain gitu. Sekarang dalam posisi sama-sama sebagai pendidik. Yang paling penting akan Bapak sampaikan saat ini, kalian ketika sudah mencapai waktunya, maka kalian adalah
para pelanjut perjuangan orang-orang sebelumnya. Jadi para peserta didik, dalam hidup itu kalian harus punya fisik. Dalam segala sesuatu harus punya visi. Visi itu sesuatu yang bisa dilihat di masa yang akan datang. Dalam istilah sehari-hari kita sering menyebutnya dengan cita-cita. Coba Bapak mau bertanya, kalian sudah punya cita-cita belum? Kamu masuk sekolah, masuk madrasah ke sini untuk belajar, cita-citanya apa? Cita-citanya semuanya sama. Kalau cita-citanya Pak Bim udah yang lebet surga, saruah kabeh oge yang asup surga. Hoyong dina ridho Allah, sami sadaya lagi hoyong dina ridho Allah. Ieu mah nu bisa diukur. Aya nu hayang jadi dokter, aya nu hayang jadi tentara, aya nu hayang jadi ulama, kiai. Nah, kamu sudah punya cita-cita itu belum? Sudah membangun cita-cita itu? Dalam hidup ada cita-cita dan ada angan-angan. Beda. Pertama dari angan-angan itu. Angan-angan dulu. Dalam istilah agama, angan-angan itu disebutnya pulul amal, panjang kahayang, panjang angen-angen. Abdi mah hoyong jadi jalmi anu tiasa tahajud nu sehari-hari lah. Misalnya abdi hoyong janten jalmi anu tiasa tahajud, tapi tidak pernah melakukan usaha untuk itu. Tidak pernah melakukan usaha kasab urang sadayana kumaha sangkan bisa tahajud. Molor anger tibra, begadang anger, paham nggak? Itu hanya angan-angan, bukan cita-cita. Jadi kalau cita-cita itu kita punya target, saya mau jadi guru, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi ahli apa gitu. Maka dari sekarang pasti akan berusaha untuk menempuh itu. Di ayeuna hayang pinter, tapi teu pernah ngapalkeun, pinter moal. Secara dunia manusia yang harus ikhtiar itu bisa tercapai kalau berusaha untuk pandai. Nah, cenah hubungan aja bab saum kayak. Tapi kalau kita tidak pernah berusaha untuk bersungguh-sungguh, tidak pernah melakukan hal-hal yang diharuskan, tidak pernah menempuh apa yang harus dilakukan, itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Ku hamzahnya beda jeung tulul amal, ku ain mah ku hamzah tulul amal. Panjang saja angan-angannya. Jadi sehari-hari yang dibicarakan itu keinginan-keinginan tapi tidak pernah direalisasikan. Begreg gue segala rupa cita-cita, program dan sebagainya, tapi tidak pernah dilaksanakan satupun. Jadi hidupnya itu hanya dalam perencanaan saja. Hidup harus punya rencana gak? Harus punya rencana? Harus.
Harus punya rencana. Dan di antara langkah untuk mencapai visi teh kan kudu aya rencana, kudu aya program, tapi lamun eta program ukur tulisan realisasi nu kitu tulul amal kabehanana ge. Nah, baru sekarang kamu saum tidak sekarang? Saum ya. Untuk para peserta didik perempuan ya saum ya. Kalau di masjid berarti saum. Kamu di luar centang tuh bisa wae kerehen. Untuk saum sudah ada dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya apa puasa? Lapar. Coba. Tadi visi atau cita-cita, tujuan lah. Sok turunkeun heula karena tujuan. Tujuan saum apa? Hah? Maghrib ya, kalau kita saumnya hanya menahan lapar, hanya menahan, kita memang rata-rata masih saum awam ya, masih saum awam, yaitu saumnya itu mikirnya ya nahan lapar minum aja, nah, tapi bukan sedang mau menjelaskan ke sana kan. Di bagian akhir ayat itu apa? La'allakum tattaqun. Target dari saum itu la'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang tattaqun. Apa tattaqun? Bertakwa. Jadi targetnya saum itu apa? Bertakwa. Kok bisa? Kan? Oke, jadi sekarang dalam melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa, itu diperlukan sebuah perjuangan. Kita sebagai manusia yang memiliki agama Islam, untuk menjadi orang yang takwa itu diperlukan perjuangan. Sebab usaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu tidak mudah. Ukurannya bukan pakaian, pakai sorban, pakai udeng, pakai eta geus eta jalma takwa. Anu macul di sawah teu takwa, da teh di sarung, teu di sorban. Pakaian jadi ukuran jadi orang takwa bukan? Jabatan, oh nu luhur jabatanana jalma takwa, nu rendah jalma anu rendah jabatanana teu takwa, betul enggak? Oh, orang kaya pasti takwa, orang miskin tidak takwa, atau orang miskin itu pasti takwa karena menjauhi dunia. Orang kaya tidak takwa, betul apa enggak? Ukuran ketakwaan itu apa? Ukuran ketakwaan itu di qalbu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, at-taqwa hahuna. Ya, Rasulullah kantos ngadawuh at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa asyara ila sadrihi. Takwa itu di sini letaknya. Wa asyara
ila sodrihi, dan Rasulullah memberikan isyarat kepada hatinya. Para santri, untuk menjadikan hati kita memiliki ketakwaan, maka kendali yang pertama yang harus kita lakukan itu kendali jasad loh. Jasad orang kudu dikendalikan. Dari apa? Dari keinginan jasadi. Anu eta keinginan jasadi, keinginan tubuh teh disebut syahwat. Ya, disebut apa? Syahwat. Kahayang-kahayang awak teh disebut syahwat. Oke, dalam pelajaran biologi atau bagian dari IPA itu ada yang disebut ciri-ciri makhluk hidup apa saja. Motivasi nih kalimat dari Bapak itu, kalau kita nggak ngerti pelajaran yang merupakan konsep dasar, artinya kamu nggak punya cita-cita. Ukur datang ke sekolah, diu, cicing, hokcai, balik. Beak we ku game hirup teh, beak ku HP, teu boga cita-cita. Ya, harusnya punya cita-cita. Jadi jangan tulul amal. Nanti ada yang disebut himmah aliyah, cita-cita yang luhur. Nah, mumpung kalian ini masih ada waktu, silakan bangun cita-cita nanti. Baik, di antara ciri makhluk hidup itu makan, minum, ingin kawin, ya, atau berkembang. Dia ingat nggak tuh? Itu pelajaran eta kantos teh, kantos. Nah, itu ciri makhluk hidup teh. Keinginan kita sebagai makhluk hidup, syahwat teh, ambisi kita. Anu keoge ayat anu disebut faktor dari dalam yang disebut dengan hawa nafsu. Ya, kadang disebut juga dengan hawa nafsu. Sebetulnya syahwat dengan hawa nafsu beda banget. Kalau nafsu itu menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tadbirul Qulub, ya, kita sekarang menyebut nafsu. Nafsu itu begini. Dulu sebelum manusia masuk ke alam rahim, di mana dulu? Bari masantren, bari ngaji. Ya. Sok ke bapak diantos di dia, ngaji di Cirangkong di dia. Yap. Hiji alam arwah. Alam apa? Alam arwah. Dua, setelah dari alam arwah masuk ke alam apa? Rahim. Rahim teh alam kedua setelah rahim, dunia. Kan kita berada di alam ketiga ini sekarang. Kita akan mati nggak? Pasti mati. Setelah mati alam barzah. Setelah alam barzah, alam akhirat. Mau tidak mau itu harus dijalani oleh kita. Kita sedang hidup di alam dunia sekarang. Alam darul bala'i wal fana'i, negeri ujian dan negeri yang pasti rusak. Ya, Bapak dulu sama seperti kalian kecil begini, ya, imut-imut anak kecil. Ayo nama jangot ke geus barodas. Waos arompong caroklok sakedik kulit meotan lami-lami mah maot ya, lami-lami mah maot sadaya lagi sunnatullah. Berarti tujuan anu paling akhir mah negeri mana? Negeri akhirat kan, ya.
Gini maksudnya. Ketika di alam arwah, ruh itu bersih. Ya, ketika di alam arwah, ruh itu bersih, suci, tercerahkan. Nah, pas ditiupkan karena rahim ibu orang, karena janin, karena pioroken, nyata orang, gitunya, tuh. Pada saat itu mulai tidak tahu apa-apa. Mulai tidak tahu apa-apa. Jadi dina lebet janin mungkin ditiup ke nana roh karena janin teh usia 4 bulan kandungan. Ya, usia 4 bulan kandungan. Sebab fase di dalam tubuh itu 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Sama juga dalam Quran surah Al-Mu'minun seperti itu. Sebab hadis tadi menjelaskan surah Al-Mu'minun cuma ada detailan yang langsung. Seperti dalam Quran min sulalatin min tin. Nah, itu min sulalatin min tin ya. Yang pertama manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Ini materi Quran hadis kelas 11 ayat nama. Materi Quran hadis kelas 11. Ayat kelas 11 enggak? Mana kelas 11? Cung kelas 11. Kelas 11 beres dan ganti kelas 12 yang sedang ujian ya. Mudah-mudahan diberi kesuksesan kakak-kakak kitanya ya. Dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah itu dijadikan nutfah. Ya, dijadikan nutfah dalam Quran nih. Setelah nutfah alaqah. Setelah alaqah mudghah. Nutfah itu ya ovum dan sperma menyatu disebut dengan nutfah. Terus berkembang jadi alaqah, nempel di dinding rahim. Alaqah itu kan nempel, alaqah itu nempel hati-hati alaq, oke. Mudghah. Beres mudghah di pasihan rangka tulang. Ya, di pasihan rangka tulang atau tulang belulang. Terus na Quran teh pakasaunal idhama lahman. Geus kitu si tulang belulang teh dibungkus ku daging. Geus dibungkus ku daging, summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia itu menjadi makhluk berbentuk lain. Kita itu dari air mani, fisik kita ya, dari air mani menyatu antara sperma dan ovum hanya satu sel saja kan. 2 sel yang menyatu berkembang jadi orok. Aneh kan? Saya ada lain ku bapak atau bapak mau nitipkeun wungkul kaditu nama dikembangkeun dijadikan orokna ku Gusti Allah. Teu pernah sugan si bapak asup kasih imam masangkeun tulang. Kawas di imam masangkeun kusen ku Allah kaditu nama segala rupiah. Meski itu jadi makhluk berbentuk sejen. Manusia urang kawas kieu padahal tadinya hanya mimma immahir, dari air yang hina, min sulalatin mintin, dari saripati tanah.
kok bisa jadi kita gitu. Kayak mah fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik yang menciptakan. Kakawasaan Allah namanya. Sampai ke ayeuna belum ada teknologi yang bisa membuat manusia asli. Kalau manusia buatan bisa, tapi manusia asli seperti gini tidak bisa. Robot apapun, teknologi apapun, gak ada yang bisa. Ya. Nah, anak-anak, ketika ruh tadi masuk dalam jasad, maka terpenjara oleh tubuh. Maka apa? Terpenjara oleh tubuh. Tadinya ruh yang sifatnya cerah, yang sifatnya mencerahkan, yang sifatnya tunduk, yang sifatnya taat, sekarang terpenjara oleh tubuh. Dan semua pengetahuan yang pernah diterima di alam arwah, ya, semua pengetahuan yang diterima di alam arwah disimpan di hiji file anu disebut fitrah. Ya, disimpan di hiji file anu disebut fitrah. Fitrah ya. Atas. Semuanya direset setelan pabrik. Lahir. Maka ketika lahir, manusia tidak mengetahui apa, tapi diberi potensi, diberi aplikasi lantong file, diberi aplikasi dina awak urang teh supaya bisa mengenal kembali apa yang pernah dia alami di alam arwah dulu. Apa yang pernah dialami di alam arwah. Mana yang jadi dalil? An-Nahl ayat 78 surah ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu dalam bentuk kelahiran min butuni ummahatikum, dari rahim ibumu. Perut didinya teh rahimnya. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, gak ngerti apa-apa, direset, dinolkeun. Dan Allah memberikan potensi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Lalu Allah memberikan pendengaran, penglihatan, fungsi-fungsi emosional, afidah hati didinya teh, diciwit nyeri, dikeleketek seserian, ada kegembiraan, ada kesedihan, eta aya afidah. Fuad itu ya bentuk, iya bentuk mufrad nama. Itu semua Allah berikan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tah para peserta didik, eta perangkat-perangkat aplikasi-aplikasi eta teh ketika difungsikan sesuai waktunya, karena sifat manusia terlahir dalam keadaan fitrah, maka masa lalu di alam arwah itu kabuka sakedik-sakedik ku ilmu, ku belajar agama, asal dia hidup dalam agama yang fitrah, yaitu agama Islam. Kabuka deui tugas hirup urang teh geuningan, lain di alam dunia wungkul da baheula teh pernah hidup di tahun yang tidak kita mengerti, di zaman ajali keneh, nyaeta di alam arwah, nya di alam arwah. Bahkan ku Allah Ta'ala tegas ditaro sadayana teh alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Urang tegas
memiliki kesaksian bahwa bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Rob urang sadayana, nu ngurus urang sadayana, ngan kahalangan heula ku jasad. Tadi teh aya disebut kahayang jasad. Ya, yang disebut kahayang jasad. Kahayang jasad teh kahayang anu mirip hewan atau mirip tumbuhan. Ya, mata yang disebut nafsu hewani jeung nafsu nabatat gitu. Nafsu bangsa hayawaniyah atau nabatiyah. Nafsu anu sifatna hewan atau nafsu nu sifatna tumbuhan. Nah, di antara teh syahwat-syahwat eta makan, minum. Untuk menjadi orang yang takwa sebagaimana Bapak katakan la'allakum tattaqun, membutuhkan hati yang bersih di awalnya gitu ya. Untuk takwa teh kudu boga perangkat hati nu bersih, maka pengendalian keinginan jasadi orang kudu dikendalikan. Cara yang paling efektif adalah saum. Dek bisa takwa kumaha lamun hate urang lamun diri urang jasad urang can bisa dikendalikan. Mengendalikan kahayang jasad alias mengendalikan syahwat jeung hawa nafsu. Hawa nafsu jeung syahwat tidak akan bisa dibunuh. Tidak akan bisa. Hasrat makan minum memang bisa dibunuh? Tidak. Hasrat ingin berkembang biak, makanya setelah tahu masalah itu akhirnya muncul keinginan mencintai seorang perempuan atau perempuan mencintai laki-laki, kemudian punya target ke jenjang pernikahan. Setelah nikah ya otomatis lah bikin anak ya. Anak kita pun begitu terus, itu yang sifatnya berkelanjutan sebagai keinginan-keinginan syahwati, keinginan-keinginan nafsu. Tapi kalau dikendalikan dalam koridor yang halal semuanya, tidak ada yang melarang. Menikah itu dilarang tidak? Tidak, yang dilarang itu menikah belum waktunya. Nah, supaya terkendali teh kudu dilatih. Latihan yang terbaik untuk menjadi orang yang bertakwa dan ketakwaannya itu tertancap di hatinya adalah saum. Itulah la'allakum tattaqun. Itu yang paling dengan saum. Dengan saum tidak makan, selama saum tidak minum. Kalau yang sudah berumah tangga selama saum tidak melakukan hubungan suami istri. Anu dibatalkan teanya perkara-perkara anu ngabatalkeun. Mubtilatus saum nyata perkara-perkara anu ngabatalkeun saum, seperti asupna ain dunya kana jaob alias liang tikoro. An jauf teh artina rongga. Rongga teh ruang kosong, jauf. Ya, ruang kosong, ada rongga. Rongganya tenggorokan, patokannya makhraj kha. Ya, patokannya makhraj kha. Kalau ada ain dunia, ada zat dunia yang masuk melewati kerongkongan, yaitu jawab tenggorokan, batalah al-aklu wasyurbu gitu ya, makan dan minum. Jadi batal kan lamun ngaliwatan makhraj kha. Jawab kenapa makhraj kha. Batal puasa teh.
Tapi di dalam saum usahakeun ya tidak makan dan tidak minum. Nah, sih eta aya tujuanana maka jeung kudu puasanya hirup teh urang teh lamun keur kurang pasrah karena hukum Allah. Nah, nyebet jeung ulah dahar, ulah minum. Pan urang teh cenah hirup di dunia teh keur urang. Nah, ayeuna kudu ditahan. Eta teh sangkan urang teh la'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang takwa itu tidak mudah, perlu latihan, perlu perjuangan, perlu riyadhah, perlu mujahadah. Artos teh keur ngabantu cita-cita agar cita-cita kamu berhasil bersungguh-sungguh dari awal belajar misalnya. Kaduana salila eta teh kudu puasa. Puasa makna ya. Kudu nahan diri tina kahayang-kahayang nu teu perlu lamun aya ngasil cita-cita. Kudu ngeker tina sagala rupa kahayang nu teu perlu. Lain ngagugu wae kana kahayang anu teu perlu. Apa yang menjadi skala prioritas mencapai cita-cita tersebut? Belajar yang betul. Itu misalnya ya. Jadi nanti konsep orang ngalaksanakeun saum dengan menjaga berbagai hal yang membatalkan itu harus dijadikan pola dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Dina setiap pegawaian aya puasa. Sementara puasa dawuh Rasulullah SAW wa huwa nisfus sabri. Saum itu setengah dari kesabaran. Kamu ingin jadi orang yang sabar? Mau enggak? Sabar teh lain sagala baru. Sagala baru. Untuk menjadi orang yang sabar ketika mendapatkan ujian, menjadi orang yang sabar ketika mendapatkan nikmat, menjadi sabar ketika datangnya musibah, ya, itu diperlukan pengendalian yang bagus itu dengan saum ini. Jadi anak-anakku semua, sekali lagi kita itu belajar untuk apa? Menjadi orang yang takwa dengan saum itu, la'allakum tattaqun. Nah, jadi bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, karena dawuh Rasul rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsyi. Banyak orang yang berpuasa, rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa, banyak. Laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Dia tidak mendapatkan pahala puasanya illal ju'i wal 'atsyi, kecuali lapar dan dahaga. Hasilna teh lapar we jeung dahaga. Buahna tina puasa la'allakum tattaqun man teu tercapai. Nah, itu penyebabnya karena orang teu bisa ngendalikeun diri. Mungkin orang hanya bisa nahan makan dan minum, tapi hal-hal yang merusak pahala puasa tidak kita tinggalkan. Jadi dalam hal ini pertama ada mubtilat. Nah, aya pabatalan tadi kan. Ini gamenya saum itu begini, kaifiat saum itu begini, tidak boleh makan, minum, jima, dan segala sesuatu yang membatalkan. Itu yang membatalkan puasa. Artinya yang membatalkan puasa apabila hal yang membatalkan tersebut kita lakukan, batallah puasa kita. Tapi jangan lupa ada yang disebut muhbitot.
Aya yang disebut dengan apa? Muhbitot. Muhbitot itu perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Aya nu ngabatalkeun puasana, aya nu ngabatalkeun pahala puasa, pahala saum. Itu namanya muhbitot. Apa muhbitot? Al-kizbu misalnya, dusta, bohong. Sok ngabohong tara, kasih mama sok ngabohong tara, yakin namun osok pernah atau osok ngabohong segera minta maaf. Punten nabi teh kamari teh bohong, bohong naunggal poe maneh mah da mage lain teh nyaho maneh teh ngabohong wae ka mah teh kan nyaah kolot. Atawa gibah, apa? Gibah yaitu menceritakan keburukan orang lain. Apalagi pasea, ngajak wae pasea di bulan Ramadan mau pernah menang ganjaran. Naon deui anu ngabatalkeun pahala saum teh? Ai eta mah geus pasti lain pahala wungkul puasana ge batal. Aya nu puasana sah tapi teu meunang naon-naon kitu. Sah cek pikir geus sah puasana ngan teu meunang ganjaranna. Banyak sekali itu muhbitot, itu banyak sekali. Ini sesuatu yang bisa merusak pada pahala puasa. Qauluzur, ucapan yang tidak pantas, ya. Itu mah membatalkan pahala. Jadi orang teh ukur lapar we jeung dahaga ganjaran teu meunang. Aya deui nu ngurangan kana ganjaran puasa. Nyata pamakruhanana. Pamakruhan puasa ngurangan kana sampurnana puasa. Sileung pamakruhan ieu nu ngabatalkeun ganjaran. Jadi aya nu ngabatalkeun kana ganjaran, aya anu ngabatalkeun kana puasana, aya nu ngurangan kana ganjaran puasa. Aya mubtilat, aya muhbitot. Ya nu ngurangan mah makruhat. Tapi aya anu nambahan ganjaran masnunat ya tadinya sawarehna tina perkara anu nambahan ganjaran teh perkara-perkara anu disunatkeun salami saum. Kedah apal eta sa masalah dina masalah saum ti kawitan syarat, wajib, syarat sah, rukun, pasunatan, pamakruhan, pabatalan. Dilengkapi kayak muhbitot, perkara anu ngabatalkeun ganjaran saum. Eta takmilah gitunya keur nyampurnakeun saqodiah teh. Kadalapanna kedah apal hikmah dari saum. Ya, hikmah dari saum. Eta heulalah di bapa mah cekapnya. Apabila harus disimpulkan, maka kesimpulan yang pertama, kita harus membangun cita-cita, bukan membangun angan-angan. Silahkan tulisnya. Kita harus membangun cita-cita, bukan angan-angan. Ari, itu poin nggak usah ditambahan lagi. Membangun cita-cita, bukan membangun angan-angan. Ari lo, loba angan-angan mah hirupna teh omdo, terang omdo naon? Omong doang, tong kosong nyaring bunyinya, hirupna loba kusak-kusuk teu gentle. Kawas kaum munafik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi
salam. Hirupna kasak kusuk we. Orang menjentel ya, kasak kusuk we di tukang gemai. Wallahu ya'lamu ma taktumun. Gitu kan? Dalam perjuangan menegakkan agama pasti ada sekelompok orang kaum munafik. Pasti itu. Sekelompok orang tukang kusak-kusuk, ngajatuhkeun segala rupana. Moalila nu kitu mah. Ya, hirupna moal langgeng. Maksudna moal langgeng teh perjuanganna moal langgeng, perjuangan kamunafikan mah moal langgeng. Anu bakal ditulungan ku Allah mah in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, kemudian yang kedua, tujuan atau cita-citanya visi orang bertakwa itu la'allakum tattaqun, takwa. Itu catatan keduanya la'allakum tattaqun. Ketiga, takwa itu yang pokok di mana? Di kolbu. At-taqwa hahuna. Maksudnya letak takwa itu yang paling asasi, yang paling dasar di mana? Di hati. Tidak terletak di pakaian, tidak terletak di jabatan, tidak terletak dari ilmu seseorang, tidak terletak dari lahiriah. Ya, dari apa? Lahiriah. Lahiriah hanya mendukung saja. Ya, lahiriah itu hanya mendukung saja. Bukan berarti tidak penting, tapi mau dia takwa mandi dia, mendina hati. Untuk menjadi orang takwa harus mampu mengendalikan diri. Nah, itu poin ke-4. Untuk jadi orang takwa itu harus mampu mengendalikan diri. Dari apa? Dari syahwat dan hawa nafsu. Ya, dari apa? Dari syahwat dan hawa nafsu. Kelima, cara terbaik untuk mengendalikan diri, ya, cara terbaik untuk belajar mengendalikan diri dan dari syahwat dan hawa nafsu adalah melalui saum. Artos teh lunutan kerangka pikirna ya. Terakhir dalam saum ada yang membatalkan puasanya, kedua ada yang membatalkan pahala puasa. Aya nu ngabatalkeun puasa, aya nu ngabatalkeun pahala puasa. Dua-duana hindari agar saum kita mencapai tujuannya, agar saum kita kalugi kana buahna anu disebut dina Quran la'allakum tattaqun. Sakitu heulanya sing manfaat anu tos dibikeun hidup sadayana sing jaran terjalmi-jalmi soleh, jalmi-jalmi takwa nya, tiasa bakti ka ibu rama, tiasa bakti ka guru, tiasa bakti ka alma mater, tiasa bakti ka masyarakat, tiasa bakti ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian menjadi orang-orang yang menjadi penghubung nanti di generasi 2045 sebagai generasi emas, ya, generasi emas 2045. Mungkin kalian lebih mungkin ke halaman anak ya 2045 ini tahun 2000 berapa?
20 tahun dari ya target pemerintah, target semuanya itu menuju Indonesia emas kayak gitu. Kalian punya tanggung jawab besar sebagai penghubung kepada mereka yang hidup nanti. Mungkin Bapak 20 tahun lagi entah masih ada, entah sudah nggak ada, nggak tahu kan umur ya. Keduanya kalau dilihat dari usia, kita itu sudah maju usia lanjut. Kalaupun masih hidup sudah maju usia lanjut. Koman udah sarapuh ayeuna 20 tahun deui araya keneh hatawan teu. Ya, tidak perlu terlalu berambisi dalam segala sesuatu juga. Nah, akhir nama maut. Ya, akhir nama niat nu bener, cita-cita nu alus, jalan sing alus. Moga-moga orang husnul khotimah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.